Cek dan Ustaz, suara saya terdengar? Terdengar Kak Hanif? Iya ini saya nanti minta bantuan. Ini lagi laptop ya. Itu lagi posisi mau pulang, Cuma memang cuma memang agak putus-putus sih. makanya karena sinyalnya yang kurang bagus. Ini bantu share screen aja ya. Iya Kak, cuman ini saya juga lagi di jalan, tapi saya usahain ya. Ya. Kenapa? Yang Oke. di perjalanan pulang atau mau berangkat. Ini jalan pulang Kak Hanif, soalnya tadi Oh, habis dari sekolah yang di Alam Sutra lagi ada Loren hmm, Cup kan. iya Jadinya iya. dampingin anak-anak ke sana. Oke, ya udah. Nanti kalau udah nyampe di share screen aja. Sambil nunggu kakak yang lain. Mas Supendi, gimana kabarnya Mas Supendi?
Nah, maka ini kita sambil menunggu yang kita tanda penumpang yang lain. Sekarang kita sambil nunggu yang lain. Sampai aja. Nah. Kau Cip, gimana kabarnya Kau Cip? Siap Kak, Alhamdulillah agak mendingan. Aduh, kemarin tumbang. Waduh, tetap semangat Kau Cip. Dikit lagi Siap. beres. Hmm. Gimana nih Kak Dede? Cek, Kak Dede, tadi udah ada kan? Hilang.
Halo. Pak Dede apa kabar? Baik, gimana Kakak kabarnya? Kak Dede udah siap breaking hari ini? Dingin Kak, kedinginan nih. Kayak Waduh, speakingnya hujan gede. gemetaran. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek apakah suara saya terdengar? Cek. Oke, baik. Kata-kata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mohon izin putus-putus lagi di baik, Pak, kata semuanya. Jadi untuk hari ini ya kita akan melakukan refleksi aksi nyata. Suaranya terdengar nggak? Cek, cek, suaranya terdengar. Cek, cek, halo, suaranya terdengar. Eh, Maaf ya, saya ini lagi di perjalanan. Eh, Kalau Nizita boleh dilanjut. Oke, baik sebelum kita mulai, tetap mulai hari ini kita berdoa terlebih dahulu berdoa di kedua sebelum dilanjut, lanjut. Oke, baik di agenda kita pada sesi kali ini. Pertama itu melakukan refleksi nyata. Kemudian yang kedua menyimak video aksi nyata. Nanti untuk videonya oleh ya ketua itu nanti terkait dengan yang berkaitan
Halo Kak Hanif, suaranya memang nggak ada ya? Iya, Kak Hanif menghilang suaranya kan Ustaz. Cuman kan Ustaz suaranya yang gak menghilang. Kamu hima bening suaranya. Mending suaranya hilang daripada Kak Ahmad, Kak Heru kan mukanya hilang terlihat. Ahmad Nasiruddin. Cek. Tuh, kamu hima heran. Glowing suara dia bening. Kita kau cit kamu hinte kalau di jero sumur meren. Henteu hima yang beningnya suarana, ke pinggir jalan rupana. Sir. Sir. Kariswan nyeri Lo cangkeng. Pak Haji. Lo kedengeran tuh suara Kadede kekerebekan suaranya. orang Pak Haji. Kadenge. Kadenge kaji. Jadi kemarin bikin video itu kira-kira yang bikin susah apa Pak? Karena bekan. Cek. Yang bikin susah orangnya. Cek. Irisan yo. Ya, Anak-anaknya susah. Bukan gurunya susah, malas. yang bikin susah yang megangnya nggak ada. Oh, Gurunya, bukan anak-anaknya. Pada sibuk semua. Anak-anaknya sibuk kerja kan Nuj. Gurunya sibuk ngopi pohon asam. Refleksi aksi nyata ya. iya yuk kita mulai aja yuk. Kan jadi saya yang ngambil alih lah jadinya. Ayo, Udah nggak apa-apa ya. Ya. Jadi Siap. kan apakah terdapat kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira ada nggak kesulitannya? Ada. Kemarin berarti bikin video lancar ya? Alhamdulillah. Lancar kan Nuj. Terus lanjut. Kak saya itu mau udah bikin, udah dikirim. Coba terangin dulu. Nggak usah diterangin kamu kan kemarin kita luring udah bikin. Oke. Nah, kemarin kan bikin modul tuh. Modul sama aksi nyatanya udah sesuai belum? Jangan sampai modulnya itu tentang PBL, tapi ternyata bukan PBL, malah komando terus di dalam videonya. Kira-kira kemarin modul sama videonya itu sama atau enggak? Hampir mirip lah Kak. Kak Dede, kenapa Kak Dede Ya siap. Kak Dede di video itu Kak Dede ngikutin metode apa? Atau model apa?
model itu apa sih? Sepak bola. Oh ini seharusnya ada jamboardnya nih buat diisi. Ntar ya. Cek, Kak Dede cek. Kak Imam tuh udah tuh unggah produk refleksinya. Dia udah ngerjakan. Iya, Kak Imam udah tuh. Menang aja Kak Imam nih. Iya, kalau udah mah diam aja. Cek kakak, apakah suara saya terdengar? Aman, Kak, aman. Oke, di kan juga boleh di share screen ulang kan. Oke, baik kan. Terus lanjutnya. Lanjut. Iya baik kakak, di sini di pertanyaan pertama kakak-kakak merasa kesulitan nggak dalam susun modul aja atau LPP? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan bisa. Nah, ini kakak-kakak. Menurut kakak-kakak yang kemarin itu pengajarannya sudah menerapkan pembelajaran PJK yang terpusat pada peserta didik apa belum? Salah satu cirinya kan yang selalu kita ingat adalah perbanyak aktivitas kakak-kakak. Nah, bagaimana Pak? Apakah setelah melihat videonya, ya, ketika melihat videonya, apakah kakak merasa sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan yang mau sharing, terutama di bagian oke kak, misalkan saya udah mulai banyak aktivitas, terus bukan mengurangi ya, tetap ada instruksi, namun sudah lebih banyak dilakukan aktivitas. Silakan yang mau sharing. Kak Dionoye mungkin boleh diawali gimana kak setelah pembelajaran video yang pertama yang dulu nih awal dengan yang video yang terbaru itu perbedaannya gimana nih Kak Dionoye? Apakah ada perubahan apa enggak menurut Kak Dionoye? Cek. Ya, cek ya. Baik Kak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya terkait video yang kemarin aksi nyata 30 menit, tentunya kita sudah punya bayangan ya selama tatap muka baik 1 minggu di Kronjo ya, di SMP Negeri 1 Kronjo, itu kita mempelajari tentang modul 2.1 dan sampai 2.5, bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa kita sudah menganalisis video tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan PKG PJOK dan Kak Pasil, bahwa analisis itu tentunya ada tingkatan apakah ada banyak instruksi ataupun ada aktivitas ataupun tunggu ya. Tentunya dalam video yang kemarin kita meminimalisir ya adanya tunggu-tunggu tersebut ataupun instruksi-instruksi yang tidak seharusnya banyak untuk dilakukan. Memang tujuan daripada
pembuatan aksi nyata ini untuk memperbaiki daripada hasil yang sudah dilakukan video 30 menit yang lalu. Memang kemarin yang 30 menit yang lalu kita sudah dianalisis, dan analisis pun kita sudah merasakan bahwa pembelajaran berpusat pada didik yaitu pembelajaran yang harus memang diutamakan, yaitu kita harus banyak aktivitas. Kemarin Kak Pasil bilang bahwa pembelajaran itu kita tidak bisa ataupun membuang dari bahasa tunggu ataupun bahasa instruksi ya. Minimal 60% itu udah lari ke aktivitas tentunya. Cuman untuk pembuatan aksinya 30 menit yang sudah diupload kemarin tuh di tanggal 4, menurut saya udah membuat gimana mungkin pusat pada didik dan melakukannya lagi ataupun instruksi-instruksi ataupun tunggu-tunggu yang memang kita kemarin sudah dibekali di Keronjo tersebut dalam 1 minggu itu. Dan yang bisa menyatakan pembelajaran kemarin berpusat ataupun didik ya kembali lagi ke fasilitas yang bisa menilai. Tapi setidaknya saya sebagai selaku peserta membuat dari aktivitas tersebut untuk memperbanyak aktivitas. Jangan banyak instruksi, jangan banyak tunggu, demikian. Gitu ya, karena memang kita sudah belajar 9 aspek dasar pembelajaran yang efektif bagaimana. Demikian Kak, dari saya untuk membuka awal. Kita telah buka malam hari ini. Terima kasih banyak kamu. Iya, setidaknya apa yang sudah dipelajari di SMP 1 Koronjo itu ada yang berbekas lah di dalam pikiran kakak-kakak semuanya, bahwasanya ya betul, kita harus selalu ingat 9 cara mengajar yang efektif, kemudian selalu ingat bahwasanya terpusat pada peserta didik itu perbanyak aktivitas. Itu saja dulu yang paling penting. Oke, mungkin ada yang mau bercerita lagi? Tanya Kak Abdul Muhi, kasih applause dulu dong, itu luar biasa. Silakan. Oke, kita lanjut, silakan dilanjutkan kamu. Oke, ada yang bersedia menjawab terkait pertanyaan yang ada di sini? Kakak-kakak, apa keputusan yang kakak-kakak lakukan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini tindakan-tindakan apa saja nih yang sudah kakak-kakak lakukan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai mengevaluasi dan memperbaiki serta merencanakan perbaikan tindakan yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak sudah melakukan evaluasi kemarin di SMP Negeri 1 Koronjo. Ya, jadi adanya perbaikan dari video yang pertama dengan video yang kedua. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dipelajari selama seminggu kemarin tetap buka ya di SMP Koronjo itu ada hasilnya. Oke, lanjut. Oke, dilanjut aja. Oke, baik. Di sini kita menyimak video aksi nyata. Silakan, mungkin ada satu orang yang bersedia menjadi volunteer untuk menampilkan videonya. Jadi kita nonton bareng-bareng terkait dengan video aksi nyata. Nanti kita ini ya namanya, memberikan tanggapan semua apakah sudah bagus sekali, sudah berikan masukan-masukan yang sifatnya itu positif ya kakak-kakak. Siapa mungkin yang mau bersedia untuk menampilkan videonya? Silakan. Kak Rizwan, boleh nampilin video aksi nyatanya, Kak Rizwan? Cek. Diputar
videonya nanti kita nonton bareng-bareng, Kak. Boleh. Ya. Oke. Siap. Tunggu ya Kak, cari dulu. Siap terus. Jadi kita di sini bukan untuk menjudge, tapi justru kita perlu mengapresiasi di bagian video mana nih yang bagian paling bagus, yang mungkin belum kakak-kakak lakukan di sekolahnya. Silakan. Kok nggak bisa ya Kak? Oh, ada nih, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simak ya kakak-kakak semuanya, videonya kita simak dengan baik. Ya, silakan. Tadi sebelum kita ke lapangan ada kegiatan apa? Roni ngapain? Siapa yang di sini belum bisa baca Yasin? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua. Ayat kedua Yasin apa? Oke, bagus. Hari ini kita akan praktek melempar dan menangkap bola. Yaitu melempar dan menangkap bola adalah salah satu gerakan non-lokomotor. Adapun minggu kemarin kita sudah mempraktekkan tentang menendang dan mendribble bola. Ada yang tahu mendribble dan menendang bola menggunakan apa? Kaki bagian apa? Kaki bagian? Terus satu kaki. Jadi ada 3 bagian kaki yang kita gunakan. Pertama kaki bagian dalam, kaki punggung, dan kaki bagian luar. Nah, sekarang untuk melempar dan menangkap bola. Ada yang tahu cara menangkap bola itu tangannya harus terbuka atau tertutup? Kenapa harus terbuka? Karena lebih efisien pada saat terbuka. Kalau tangannya tertutup seperti ini bisa nangkap apa enggak? Kenapa? Karena tangannya tertutup, sulit untuk menangkap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kelancaran, keselamatan, dan bertambahnya ilmu di hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai pemanasan terlebih dahulu karena kita berfokus pada melempar dan menangkap olahraganya. Kita pemanasan hanya ada di bagian tangan saja. Bisa? Bisa. Oke, ikutin Pak Rizwan. Tangannya ke depan. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8.
sebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah itu lanjut ke perempuan. Siapa saja namanya? Saya Putra. Apa jajanannya, Pak? Oke, berarti masuk semua ya. Sekarang Pak Ridwan pengen orang yang ada di depan Pak Ridwan, orang yang pertama silakan ambil bola di depan. Silakan. Yang berat, Jul. Ini bola satu. Oke, kita masih proses pemanasan. Oke, kita masih proses pemanasan. Pemanasannya seperti ini. Tolong dilihat. Kalian maju ke depan dengan melempar dan menangkap bola seperti ini. Oke, setelah sampai di sini, kalian balik, lempar ke temannya. Temannya ambil, ikutin selanjutnya. Paham? Oke, silakan. Siap? 1, 2. Gak usah buru-buru. Yang penting bolanya bertahan. Oke, balik kok. Lempar ke temannya. Yo. Bagus. Bagus. Nah, lanjut. Lemparnya ke lempar atas ya, lempar atas. Jangan ke bawah. Oke, gampang nggak? Lempar tangkap bolanya. Gampang. Sekarang kita coba yang agak susah dengan variasi tepuk tangan. Ya seperti ini, sama seperti tadi, hanya ada tambahan tepuk tangan. Seperti ini, lempar, tepuk, lempar, tepuk, lempar, tepuk, lempar, tepuk. Paham? Sampai sini balik lagi, lempar ke temannya. Paham? Oke, silakan. Siap? 1. Yang penting bolanya terlempar dan tertangkap dengan baik. Paham? Siap. Bolanya taruh di depan. Pemanasannya kita sudah cukup. Sekarang kita lempar tangkap dengan cara kelompok. Silakan kalian bikin 2 kelompok, bikin 1 kelompok. 2 kelompok, 2 kelompok jadi 1 kelompok. Nah, ini negara. Tangannya pegang, bikin negara. Tangannya pegang. Oke, stop. Oke, yang kelompok kedua di sini. Silakan bikin. Oke, yang 2 kelompok laki-laki sebelah sana. Pegangan tangannya. Pegangan tangannya bikin kelompok. Udah, bikin lingkarannya agak gede ya, agak besar. Agak besar, jangan kecil-kecil. Karena kamu nanti akan lempar tangkap bola di sini. Oke, kamu di sebelah sini.
agak besar, bikinnya agak besar. Laki-laki bikinnya agak besar. Bikinnya agak besar kan? Oke, udah cukup. Cukup. Taruh tangannya. Nah, sekarang pegang bolanya satu orang satu. Yo, pegang bolanya salah satu kelompoknya pegang. Oke. Sekarang saling melempar dan saling menangkap. Tolong koordinasinya harus sama. Misalkan, kalau dengar terlebih dahulu. Misalkan jangan lempar putra. Taruh lempar ke Theo. Terus lempar terus ke siapapun. Nah, oke, kalau seperti ini nanti kita ada kesalahan teknis, ya. Jadi harus semuanya sampai ya, paham? Paham ya? Paham. Nah, ini harus iya biar kelihatan. Harus seling. Harus seling. Nah, oke, siap ya. Siap. Saling melempar dan saling melempar. Bolanya tidak boleh terlalu lama dipegang sama kalian masing-masing. Agak munduran. Siap, 1, 2. Ditangkap, tangannya terbuka kalau tangkap. Tangannya terbuka. Kelompok yang cewek ini lolos terus nih bolanya nih. Lemparnya diarahin ke orangnya. Oh, kamu depan berarti Tira. Salwa. Dipanggil temennya kalau mau manggil, kalau mau lempar dipanggil temennya. Tadi udah tahu namanya semua kan? Ayo dipanggil temennya, jangan pakai kaki. Dipanggil namanya, dipanggil.
suara Pak. Pegang bolanya silakan baris lagi seperti tadi. Yo. Baris lagi seperti yang tadi. Depan. Oke, sekarang Pak Rizwan pengen coba minta Paro buat bikin gawang, ikutin gawang yang ini di sebelah sana. Terus buat yang perempuan, Putra, bikin gawang di sebelah sana, Bud. Nih, samain di sini. Tuh di situ ada contohnya sepatu tuh. Nah. Oke. Nanti yang perempuan ada di sebelah kiri Pak Rizwan, yang sebelah kanan ada yang laki-laki ada di sebelah kanan Pak Rizwan. Nah, kelompoknya akan Pak Rizwan acak lagi. Nanti Naya sama Mira satu tim, Irma satu tim, sama Ika satu tim. Ya, oke. Ya, ini kamu berdua satu tim 8 orang. Ini harus sama yang ini. Oke, silakan berteman dulu. Yang laki-laki tadi kelompoknya berarti ya Putra sama Faiz, Rido sama Ijo. Oke, silakan. Cara permainannya seperti ini. Cara permainannya seperti ini. Mainnya seperti main bola, hanya saja tidak boleh menggunakan kaki. Nah, jadi pakai tangan. Misalkan itu gawangnya. Kejar lari di sana. Oper. Nah, kesini lagi. Golin. Nah, seperti itu. Paham? Nanti harus ada kipernya, harus ada pemainnya. Misalnya, tidak boleh menggunakan kaki. Paham? Hanya boleh menggunakan tangan. Tolong Putra sama Maro, gimana lagi? Bud. Boleh, yang penting pakai tangan. Kalau ngegolingnya pakai kaki nggak boleh. Ngegolingnya harus pakai tangan. Ya Putra, siapa wasitnya tadi? Putra. Nah, Bapak Putra kan yang suka wasit. Kamu. Iya, kalau pelanggaran. Kalau kena kaki pelanggaran. Ya. Oke, Putra silakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, itu kelompok 2 sana. Oh, bolanya gini. Bolanya mana? Oh iya. Oke. Siap. Wasitnya 1 orang ya. Ada wasitnya 1 orang Putra. Putra aja ya wasitnya. Tadi ini sama main ya. Oh ya, kamu kena. Oke. Oke, siap. Udah formasinya. Yuk, 2 orang maju ke depan, 2 orang maju ke depan. Iya, kamu masukinnya banyak. Yuk, 2 orang maju. Siapa yang kiper? Oke, kamu jangan pukul.
Aci berarti pelanggaran ya. Ya, pelanggaran ya. Siap? Siap? Oke. Oper. Lari ke depan, ngapain di situ? Out. Ya, bagus. Hei, kalau gol lagi di tengah-tengah, lagi dari Basir. Ya, ini udah 1-0. Kita dapur. Balik. Udah 2-0 nih. Ya, nih, sini, nih. Sini coba. Bola langsung ya, bola langsung. Nih, ayo. Bola langsung. Iya, lempar. Dua, satu. Out, ambil pelatihnya. Oh ya. Ya kalau gitu Out apa gol? Out ya. Oh, gol, lagi gol. Oke, siap. Ya. Ayo dorong sini. Satu, dua. Oper gimana Salwa? Jangan asal oper, lihat temennya. Duduk. Ya, gol sini lu. Satu, dua. Ya, siap. Ya,
baperan, ambil. Baperan. Out. Kelompok ini pemenangnya adalah tim Lulu dan Naya. Kelompok ini pemenangnya tim Taro dan Afin. Oke, bolanya silakan taruh. Gawangnya dirapikan lagi, baris lagi duduk kembali. Nah, udah baris duduk, nggak apa-apa barisnya duduk. Ya udah nggak apa-apa baris duduk. Enggak, masa kamu lawan cewek? Yo, siap. Oke, silakan duduk. Duduk. Kakinya diluruskan. Tangannya sambil gerak-gerak. Biar lemah. Oke. Bagaimana seru atau tidak? Lempar tangkapnya. Bisa tidak kalian melempar dan menangkap bola? Ya, tidak mulai ngasak walaupun bola menggunakan bola kelas. Tapi setidaknya kamu sudah mampu menguasai bola. Bagaimana cara melempar yang baik? Baik, oke. Capek? Capek. Semuanya bergerak atau tidak? Semua ya, semuanya capek. Dan semuanya juga belajar di hari ini. Oke, teman-teman, buat jelas semuanya. Silakan berdiri. Berdiri. Tangannya digerakkan berdiri. Oh, tangannya digerakkan. Oke. Kakinya disilang. Apa? Diayun. Sebaliknya. Ayo. Oke. Untuk mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, silakan Paro, maju ke depan mimpin doa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kalau sudah capek, nanti jangan coba untuk belajar. Silakan minum air biasa terlebih dahulu, istirahat dulu, tarik nafas, keluarkan nafasnya dulu, panjangkan nafasnya, setelah itu baru boleh bermain lanjutan. Paham? Sebelum kita bubar, silakan dirapikan terlebih dahulu perlengkapan olahraganya. Paham semuanya? Yang laki-laki silakan rapikan bolanya, yang perempuan silakan rapikan gawang-gawangnya. Oke, silakan. Yuk, dirapikan bolanya. Oke, bolanya dikumpulkan di sini semuanya. Bolanya dikumpulkan di sini. Bolanya dikumpulkan di sini. Baik, Rizwan. Videonya sudah selesai. Sudah Kak. Baik ya, kayaknya sudah. Nisa, boleh share screen? Cek. Nisa, boleh share screen?
Maaf Kak Hanif, tadi kenapa ya? Suaranya Boleh putus-putus. share screen, share screen. Lanjut Kak. Oke. Dilanjut dulu coba. Slide sebelumnya lah, slide sebelumnya. Lanjut Kak. Nomor 3 Kak. Slide yang setelah menyimak video Kak. Oke, baik. Kalau semuanya silahkan di sini katakanlah kita berdiskusi terkait video yang sudah di-share. Ya, silakan katakanlah berikan feedback positif ya terkait dengan video yang telah dibuat oleh Kak Rizwan. Silakan, mungkin bisa diawali dulu oleh Kak Ocin. Silakan Kak Ocin. Oke Kak Hanif, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin setelah saya menyimak video Kak Rizwan, untuk secara keseluruhan sudah bagus, di situ sudah banyak aktivitasnya. Jadi di situ semua siswa bergerak, jadi tidak ada yang menunggu. Dari dengan materi melempar menangkap, lempar tangkap ya itu kah? Melempar menangkap bola. Nah, selain diawali dengan kegiatan dasarnya, cara menangkap bola seperti apa, pengenaan bolanya seperti apa, terus diakhiri dengan game. Jadi menurut saya itu bagus. Jadi ketika anak sudah diajarkan dengan teknik dasar, mungkin mindset anak itu tuntutannya yang pengen langsung bermain. Jadi di situ Kak Rizwan sudah memberikan pembelajaran yang bagus, mungkin itu juga sebagai bahan referensi kita selaku guru PJOK dari awal pembelajaran teknik dasar diakhiri dengan game. Jadi emang harusnya seperti itu. Jadi ketika pembelajaran kita itu kan mengajarkan kepada peserta didik dan harus diakhiri dengan game. Jadi anak itu lebih menyenangkan dalam pembelajaran, dan mungkin sering juga ya, sering saya lakukan juga kayak kayak pembelajaran yang tadi Kak Rizwan tampilkan. Mungkin kalau saya itu kan ibarat kata sama permain bola, cuma bedanya mungkin menggunakan tangan. Kalau yang suka saya mainkan dengan anak itu biasanya di depan gawang itu sekitar jarak 1 meter atau 2 meter, saya kasih garis tuh. Nah, disitulah batas syuting ke gawangnya. Jadi anak-anak itu tidak langsung men-shooting bola ke gawang itu tidak terlalu dekat. Dikhawatirkan kalau menurut saya, takutnya namanya anak suka kena buka gitu Kak. Jadi secara keseluruhan sudah bagus Kak Rizwan, dari awal sampai akhir. Ya intinya anak itu bergerak dan olahraga itu menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan tercapai. Mungkin itu saja Kak Hanif. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ocin atas masukannya. Jadi ada tambahan sedikit juga dari Kak Ocin yang perlu
apresiasi bahwasanya diberikan batasannya juga. Oke, bagus. Cip. Kita coba Kak Iman, boleh kasih masukannya buat video yang dibuat oleh Kak Ruslan. Silakan Kak Iman. Cek Kak Iman ada? Nggak ada. Kak Dede, silakan Kak Dede. Belum dengar suara Kak Dede. Cek Kak Dede dulu. Kak Dede. Oke, kalau gitu langsung aja Kak Mista boleh kasih apresiasinya dulu Kak Mista buat video yang sudah dibuat Kak Ruslan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk semua manajemen kelasnya itu sudah baik. Semua anak bergerak, gurunya juga menjelaskan dengan jelas. Lalu anak-anak juga bisa mendengarkan Kak Rizwan gitu kan, semuanya gitu paham sama apa yang akan mereka lakukan. Nah, tapi ada sedikit usulan nih. Kan kalau misalnya tadi Kak Ocit tentang suatu permainan ya, tentang handballnya itu kan, aturan dalam handball itu. Nah, kalau saya itu mengusulkan, kan tadi anak perempuan sama anak laki-laki mainnya sama-sama. Sementara kita guru kan sendiri, anak-anak itu banyak. Nah, saya sih mengusulkan yang pertama main tuh perempuan dulu kah atau laki-laki dulu kah? Supaya apa? Supaya si guru itu tuh bisa melihat siswa itu sudah baik belum melempar dan menangkapnya, karena kan materinya itu tentang melempar dan menangkap kan, bukan gamenya. Tapi dilihat dalam satu game lempar tangkapnya udah baik atau belum gitu, lemparannya mau dari atas atau dari atas, tengah, atau dari bawah gitu. Nah itu saya mengusulkan kalau misalnya bisa itu lebih baik sendiri-sendiri dulu, laki-laki dulu kah atau perempuan dulu, supaya yaitu guru bisa tahu kemampuan si anak-anaknya. Nanti kalau misalnya memang sudah bisa semua, dirasa sudah bisa semua di dalam satu game tentang melempar dan menangkapnya itu, baru boleh dikasih waktu bareng-bareng gitu. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya dipisah-pisah dulu ya, sebelum dua-duanya itu melakukan. Terus kalau misalnya ini saya mau tanya, apakah dalam setiap pembelajaran, dalam setiap pertemuan itu harus ada gamenya di dalam materi misalnya tadi lempar dan menangkap, di akhirnya itu memang harus selalu ada game, atau gamenya itu setelah anak itu tuh mengerti tentang tekniknya, mengerti tentang aturan permainannya gitu. Itu yang saya mau tanyain. Itu saja Kak Hanis, terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan kamu bisa ya boleh diulang lagi Kak, tadi suaranya agak putus-putus. Cek. Sudah jelas Kak Hanif? Pertanyaannya Kak. Kenapa? Tadi pertanyaan kami Kak. Diulang suaranya tadi. Oh, pertanyaannya, di dalam setiap pertemuan pembelajaran itu, apakah harus di akhirnya itu harus diselingi dengan sebuah game? Atau menunggu semua anak itu bisa paham tentang
materinya, tekniknya, aturan permainannya, baru kita paling akhir itu bisa dalam penilaian, bisa dalam sebelum penilaian, itu baru game. Apakah boleh game lebih memahami aturannya ya, berdasarkan taksonomi ataupun pembelajaran yang terpusat tadi kan ada dari usia SD, SMP, SMA. Nah di usia SD ini selalu berusahakan untuk bermain ketika di ujung. Karena kan mereka itu di usia sekolah dasar itu kan bermain. Begitu. Jadi kalau mereka masih belum ada yang kekurangan yang masih kurang, nah itu tidak apa-apa kan, karena nanti kelanjutannya kan nanti ada di kelas di SMP dan SMA. Jadi selalu selipkan permainan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya. Sekarang Muni, silakan Muni dari masukan terkait video yang tadi. Ya Kak, apakah terdengar suara saya? Cekas, kamu cekas. Cekas, terkait video dari Kariswan ya, saya sangat apresiasi sekali ya, yang dimana seorang guru PJOK itu memang tuntutannya harus teriak-teriak ya, intinya gitu. Harus yang penting apa yang diberikan arahan oleh guru PJOK itu tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Untuk daripada analisis video dari Kariswan, dari pertama pendahuluan tadi sudah melihat bagus adanya pemanasan ya, pemanasannya melalui mengaitkan dari aktivitas pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu lempar tangkap bola. Jadi intinya pemanasan itu sudah dikaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan, sangat bagus sekali. Dan keduanya istilah daripada instruksi ataupun ini sudah minimal sudah bisa dikurangi menurut saya ya. Itu endingnya banyak aktivitas gitu. Cuman masukan dari saya, apakah saya tidak mendengar daripada video tadi ya, memang karena memang online ya. Mohon maaf kalaupun saya salah. Saya kasih masukan yaitu lebih baik ya setelah rangkaian daripada praktek pembelajaran PJOK lempar tangkap bola, seyogianya itu guru PJOK harus memberikan umpan balik feedback yang bagus itu misalnya ya. Memang kemarin kita kalau tidak salah diajarkan ya bahwa kita harus mengucapkan feedback atau umpan balik bagus, cuman lebih bagus lagi begini dan begini dan begini. Cuman tadi saya tidak mendengar dari video tersebut apakah memang kendala dari sinyal apa gimana. Tapi secara keseluruhan sangat bagus. Memang tujuan daripada PJOK yaitu harus semuanya bergerak dan berpusat pada peserta didik, dan tidak ada istilah kita kurangi bahasa tunggu banyakin aktivitas. Jadi kesimpulan daripada menurut saya sebagai guru PJOK rekan dari Kariswan, pembelajaran keseluruhan sudah intinya ke dalam bentuk aktivitas gitu. Cuman yang saya tanyakan menyambung daripada tadi kan Ustaz, apakah setiap pembelajaran itu harus diadakan game gitu ya. Sedangkan dalam proses pembelajaran tersebut siswa belum bisa ataupun menerima materi teknik-tekniknya dengan baik gitu. Ini buat pembekalan saya aja gitu ya. Sebagai guru PJOK itu aja sih saya masukan dari saya. Intinya guru PJOK the best pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sesuai dengan mereka harus katakan bahwasanya terkait dengan apakah selalu harus ada game. Kalau untuk usia sekolah dasar usahakan selalu ada game. Nah game itu diusahakan selalu ada tujuan. Biasanya tujuannya itu mencari skor, kemudian yang membuat mereka tuh tertantang bermain, tertantang cetak gol, mencari gol. Intinya mereka itu ada apa ya? Ada sesuatu yang dituju. Permainan gamenya itu tidak hanya menangkan, tapi juga membuat mereka memmotivasi terus
fokus bermain, terus mencari gol, mengukur jarak yang jauh dan lain sebagainya. Itu sih walaupun mereka masih belum paham, kan sudah dibilang di awal-awal kurikulum merdeka itu tidak memaksakan untuk semua siswa mahir, minimal mereka mengetahui kemudian bisa melakukannya walaupun masih kurang gitu. Ya, tapi bisa saja. Oke, lanjut. Tambah lagi boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh tidak dalam pembelajaran itu tidak diadakan game gitu? Kalau terkait Karena boleh. boleh. Karena memang nanti akan dilakukan gamenya ketika pembelajaran yang Nanti berikutnya. selanjutnya ya, boleh sekali. Ya jadi kenapa saya meminta selalu ada game, yaitu di sekolah dasar itu mereka diminta untuk bermain. Biarkan mereka bermain berkreasi. Karena kan nanti tahap mereka mengkerucut ke sabar bermain itu kan nanti ujungnya adalah ketika di SMP kemudian naik di SMA itu. Jadi kalau misalkan di hari itu tidak diusahakan minggu depannya lah seperti itu lah. Cek lagi saya cek Kak, kemudian suara saya bagaimana? Terdengar Kak tapi jauh. Oh, oke. Jadi ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di hari itu tidak ada permainan, bahkan minggu depannya ada permainan. Kayak sekarang sebelum saya melakukan umpan balik terhadap Kak Ahmad Islam, silakan Kak Ahmad Islam melakukan tadi apa yang sudah diberikan saran oleh teman-temannya lain. Boleh dijawab dulu. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan umpan balik yang positif. Izin menjawab pertanyaannya satu persatu dari mulai Kak Ocit, Kak Nusta, dan Kak Muhi. Itu kenapa saya lakukan game secara bebas, karena pertama saya melihat mereka sudah kelas 6. Karena kelasnya kelas 6, jadi saya yakin mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola dengan baik. Hanya saja mungkin pada saat kelas 4 dan kelas 5 cara menangkap dan melempar bola mereka masih ada rasa takut jika harus berhadapan-hadapan dengan guru, makanya saya lepas begitu saja. Terus untuk yang tadi yang Kanusta, bagaimana biar efisien putri dulu atau putra dulu, jadi salah satu dulu baru kedua-duanya. Itu kemarin udah saya praktekkan di video pembelajaran pertama. Saya lakukan seperti itu satu persatu, tapi hasilnya dari evaluasi yang saya buat ternyata masih banyak gerakan aksi tunggunya dibanding aktivitasnya. Makanya saya buat pembelajarannya sekaligus. Jadi yang penting mereka bergerak dulu, yang penting mereka mencapai tujuan pembelajarannya, mampu melempar tangkap, baik secara individu, secara kelompok, atau secara permainan. Jadi saya sekaliguskan agar tidak ada indikator tunggu di dalam evaluasi di video pembelajaran tersebut. Jadi saya sekaliguskan semuanya. Terus untuk yang Kak Muhi, terima kasih Kak Muhi, karena saya juga lupa untuk memberikan umpan balik. Jadi saya karena terfokus sama waktu Kak, jadi kan harusnya pembelajaran itu minimal 60 menit ya Kak, tapi dipaksa waktunya 30 menit, jadi ada hawa deg-degan waktunya 14. Begitu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Islam ya, kita sudah menonton. Baik, saya menilai beberapa umpan balik. Yang pertama, videonya sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Diawali dengan
hal-hal yang mudah dulu ya, jadi dari mulai siswa sendiri, kemudian belajar dengan membuat kelompok, bulatan, lingkaran, kemudian melakukan lemparan-lemparan dengan bola, kemudian akhirnya itu bermainnya itu udah sangat bagus ya. Tapi itu tadi sesuai yang dengan yang Pak Budi bilang terkait dengan, saya juga tidak melihat terkait dengan evaluasi gitu. Evaluasi baik secara individu ke siswanya, kemudian tadi saya tidak sempat melihat, dan evaluasi menyeluruh gitu ketika akhir pembelajaran. Mungkin tadi tidak di notice atau di mention maka itu bahwasanya itu karena waktu ya, Kak, berburu oleh waktu ya. Kalau Islam Ya betul Kak, terburu-buru karena waktu. Iya, itu juga permainannya kan dipercepat karena anak-anak masih seru sebenarnya, cuma karena waktunya sudah mendekati jadi saya stop. Oke. Jadi intinya adalah ya tetap selalu harus ada evaluasi karena sudah memberikan awal tadi bahwasanya karena waktu itu masih dimaklumi. Jadi memang dia ini sudah sering ya melakukan evaluasi. Jadi videonya sangat bagus. Kemudian untuk kakak-kakak yang lain jangan nanti videonya akan dicek satu persatu oleh saya. Kemudian nanti si videonya yang sudah oke itu nanti bisa dipakai untuk bukti karya yang akan diupload di PR-nya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang nanti saya akan japri ke orang. Jadi kalau merasa tidak dijapri oleh saya tidak dilihat untuk mengganti video itu berarti kakak videonya udah bagus seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, ini sudah pukul 19.57. Mungkin kakak ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ke Hanif saya mau tanya. Boleh. Kalau yang tadi Kak Rizwan buat itu kan 30 menit tanpa jeda ya, tanpa ada putus gitu loh videonya. Nah kalau misalnya apa kayak video sambungan gitu boleh nggak sih Kak? Boleh, bisa. Jadi videonya dibagi atau gimana? Iya jadi kan berapa habis pemanasan itu kan biasanya anak-anak minum dulu, terus habis itu ada kegiatan anak-anak istirahat dulu lagi gitu kan. Jadi pasti ada jedanya gitu. Oke, boleh. Tapi jangan lupa untuk transisinya itu yang halus. Jadi jangan sampai kelihatan potongannya tuh benar-benar kurang pas gitu ketika menyambungkan sampai ke video yang pertama dengan yang keduanya dan selanjutnya gitu. Oke baik, terima kasih Kak. Ada lagi yang kata Baik Kak, terkait video saya memang tadi dikatakan oleh Kak Dison memang benar 30 menit itu tidak cukup untuk melakukan game. Sejujurnya video saya tidak melakukan game. Saya hanya fokus pada cara teknik-teknik yang akan disampaikan. Memang tujuan pembelajarannya memang itu. Saya sepertinya tujuan pembelajarannya itu cuman ke teknik gitu, lebih fokus ke teknik. Jadi dalam waktu untuk memberikan game kepada anak-anak. Mohon maaf nanti ataupun apabila ada perbaikan untuk melakukan game di akhir pembelajaran nanti saya bisa perbaiki. Itu aja sih karena memang kendala waktu. Memang yang dikatakan Kak Rizwan benar. Oke, demikian. Cek. Terdengar ya kakak-kakak? Aman. Tuh Kak Supendi mungkin mau ngomong tuh dari tadi katanya itu aja tuh.
Ini Kak Hanif kayaknya ini nggak mendengar kayaknya. Nah, Hanifnya keluar. Jaringan mungkin dia. Kasih Pendi, mangga. Dewek. Ayo kamu sambil diskusi aja, Kariswan tuh yang mau diobrolin mah. Saya agak keberatan nih. Aduh, ada lagi. Cek. Iya Kak. Saya terdengar ya, ini soalnya sinyalnya udah parah. Halo, cek. Iya Kak. Iya Kak, terdengar Kak. Ini saya mau tanya tadinya nih Kak. Terdengar tidak suara saya ya? Ada kecil tapi saya. Itu kan terkait video saya yang aman langsung. Iya. Yang 30 menit itu kan saya memang dikatakan Kariswan benar terkendala oleh waktu. Gitu kan. Dari aktivitas pembelajaran saya yang 30 menit itu tidak diadakan game gitu. Jadi mohon maaf jika memang tidak sesuai, saya akan memperbaikinya. Karena memang tadi biasanya kalau normal pasti ada game. Cuman kan tadi juga bilang sama Kariswan memang terbentur oleh waktu, demikian. Jadi kemarin fokus ke teknik-tekniknya aja yang dipelajari. Baik. Ayo Kariswan. Ini Kak, terkait perintah pembuatan video. Di awal kan tadi Kak Nusta udah nanya, boleh nggak diedit atau di jeda gitu kan? Kalau misalkan emang dari awal diperbolehkan, mungkin pembuatan videonya akan lebih bisa menarik dan bisa lebih panjang akurasinya gitu Kak. Jadi kalau misalkan emang nanti akan ada pembuatan tugasnya, tolong pemberian tugasnya yang jelas Kak, boleh diedit atau tidak, boleh ditambahkan atau tidak gitu Kak. Jadi kalau misalkan yang saya bilang itu kan kayaknya enak gitu Kak. Saya paham lah. Ya. Jadi saya paham nih mungkin pertanyaan Kariswan. Jadi kenapa tadi Kak Nusta bilang itu karena si siswanya ini minum nih, walaupun dimasuk video kan tidak kurang bagus. Nah, sebenarnya kan sejujurnya nih video ini tidak boleh diedit seperti itu. Jadi 30 menit itu tanpa jeda kayak gitu. Dan nanti kan ada di ujungnya itu adalah di penilaian video yang tersebut tadi. Jadi kan kelihatan nih yang benar-benar 30 menit tambah jeda dan yang editor itu ada kayak gitu Kariswan. Jadi Kariswan jangan khawatir terkait dengan videonya, itu kan ada penilaiannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita bertemu lagi. Jadi saya boleh saya dari Ocit. Oke Kak, terima kasih. Mungkin terkait masalah Kanusta apa? Ya mungkin untuk terkait masalah dengan Kanusta, mungkin dalam pembelajaran Kanusta mungkin ketika anak istirahat mungkin itu ya potong pas pembelajaran anak minum dulu segala macam, mungkin itu juga ke apakah cuma beberapa orang ataupun semua orang itu Kanusta yang terkait masalah anak kan istirahat dulu nanti sambung lagi. Kalau pribadi saya begini Kanusta ya, ketika emang lagi pembelajaran anak itu dilarang untuk minum, nanti ada waktunya untuk minum. Jadi kita di awal itu sudah memberikan informasi ke anak. Jadi ketika emang lagi pembelajaran, lagi praktek, anak itu tidak ada yang
yang minum terlebih dahulu, kecuali mungkin mereka itu membawa botol minum di ke lapangan. Tetapi kalau untuk mungkin itu juga ada beberapa orang, jadi tidak semua. Jadi intinya gini, kalau ketika kita lagi praktek, saya selalu menginstruksikan anak itu dilarang minum apalagi makan ya. Ya makanya nanti ada waktunya untuk minum, istirahat ada. Jadi tidak mengganggu untuk pembuatan video kita. Mungkin itu saja kan Ustaz. Kak Hanif, terima kasih. Oke, baik. Menanggapi itu, biasanya itu saya kasih materi itu kan sekitar 10 sampai 15 menit, sampai maksimal tuh 20 menit kan. Nah, itu tuh biasanya kelas-kelas atas itu kan jam-jam siang kan. Nah, makanya jam-jam siang itu saya lebih banyak memberikan mereka minum supaya mereka tidak dehidrasi gitu. Nah, makanya tadi saya sempat tanya nih, kalau misalnya memang saya kan selalu kasih kesempatan mereka itu minum. Karena apa? Saya nggak mau si anak itu sampai minta izin untuk minum. Kadang-kadang di tengah pembelajaran itu anak-anak itu ada yang izin untuk minum satu orang, terus habis itu anak-anak yang lain ngikut-ngikut juga mau minum juga, terus ada yang mau ke toilet juga segala macam. Jadi saya berikan kesempatan mereka itu minum dan toilet itu dalam 45 menit ya, 60 menit itu 3 kali kesempatan ke toilet sama minum gitu. Ya nggak apa-apa kan Ustaz. Nanti saya coba obrolin deh sama anak-anak, semoga bisa lah. Siap. Ayo Kak Muhi. Ini Kak, saya mau nanya menanggapi dari Kak Nusta. Memang hal manusiawi kalau seseorang itu perlu minum. Cuman kan ini kan kategorinya itu mencakup ketentuan atau peraturan yang sudah kita ketahui bahwa pembuatan video itu harus 30 menit full gitu ya, tanpa editan. Memang tadi udah dikasih toleransi oleh Kak Hanif untuk bisa segala sesuatunya gitu untuk mengatasinya gitu. Jikalau ingin diedit ataupun di pause ya lah istilahnya ya, dijeda gitu. Cuman pertanyaannya, untuk tugas due date yang 4 November kemarin ini yang 2359 apakah sudah diupload apa belum? Itu pertanyaan saya yang pertama oleh Kak Nusta. Langsung jawab aja, nggak apa-apa. Oke, jujur saya belum. Tapi buat video itu udah. Yang pertama, minggu lalu itu kondisi saya nggak ada suara, hilang suaranya. Yang kedua, mereka sedang P5. Otomatis 1 minggu full itu mereka dipakai buat latihan plus selebrasi P5. Nah, hari Senin saya udah buat nih. Saya udah ke Kak Hanif udah ngomong. Saya udah buat video, ternyata mikrofon saya tuh mati. Jadi selama sekitar 30 menit itu nggak ada suara sama sekali. Kalau misalnya memang itu boleh, saya udah tanya sama Kak Hanif. Saya mau masukin suara saya nih, tapi dari voice note gitu dimasukin ke video. Gimana kira-kira? Sudah buat ulang saja. Gitu. Jadi saya memang sudah minta izin sama Kak Hanif untuk membuat ulang. Kalau misalnya video yang tanpa suara saya masukin dulu gitu kemarin, bisa aja. Tapi kan nilai saya gimana? Kan. Jadi jujur saya belum kirim. Gitu. Tapi video yang sudah saya buat udah ada. Oke, saya tanggapi ya. Terkait terkendala teknis tersebut, apakah alangkah lebih baiknya Kak Nusta untuk membuat lagi di hari yang lain gitu, tanpa mengusulkan untuk diedit. Ini biar sama-sama kita pure gitu, sama-sama bahwa semuanya 30 menit. Intinya dari PKG PJOK itu tidak memberikan daripada peserta untuk mencari yang terbaik. Intinya saya lebih bersyukur sekali saya banyak koreksian daripada Kak Basir. Daripada kita membuat sesuatu
yang ibaratnya menjadi wow gitu ya, gitu. Akibatnya gitu dengan cara mengedit atau bagaimana gitu ya. Lebih baik saya sarankan untuk membuat kembali gitu dengan cara 30 menit full gitu di lain waktu. Gitu. Karena memang due date-nya itu Kandusta belum diupload. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Makanya saya tadi tanyain, boleh nggak kalau diedit? Kalau misalnya tidak boleh, ya sudah. Karena saya lihat di YouTube itu ada kayak yang dipotong gitu, yang diedit juga. Dan tadi saya lihat dari Kariswan nggak diedit. Jadi saya tanya nih, kalau misalnya karena saya kan yang kemarin itu ada jeda potong-potong, terus ngelihat yang tadi Kariswan itu enggak dipotong. Nah, saya tanya kan, dipotong atau enggak? Boleh dijeda atau enggak? Kalau misalnya tidak boleh dijeda, ya sudah. Saya buat besok itu tidak dijeda sama sekali. Biarkan anak-anak itu melakukan 30 menit gitu. Tapi kalau misalnya boleh, ya saya akan melakukan seperti sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Begitu. Jadi nanti besok kan saya mau buat nih videonya. Tapi ya betul, videonya besok itu saya mau buat karena jadwal kelas 4 itu adanya besok. Nanti saya tidak akan memotong atau menjeda ya Kak Hanif. Tapi modul sudah saya kirimkan ya Kak Hanif, sudah jauh-jauh sebelum due date ya. Iya, oke. Jadi besok nggak keberatan ya? Enggak. Enggak. Makanya tadi saya tanyain boleh dijeda atau enggak. Kalau misalnya enggak ya sudah besok saya bikin yang enggak jeda. Karena kan tadi kan Misbah bilangnya anak-anak ini, sebenarnya kan di video itu kalau ada kayak gitu kan nggak kurang baik. Iya, siap. Tidak ulang aja. Tapi ini teman-teman semuanya ada lagi Ya. terutama saya memohon maaf. Ini Kak, saya Kak. Ini mohon maaf sebelumnya sama Kandusta ya, sama rekan-rekan yang lain. Bukannya gimana-gimana gitu ya. Memang tadi awal memang kendalanya minum kan gitu. Kita nggak tahu kendalanya terputus oleh mikrofon gitu, tidak terdengar suaranya gitu. Karena memang kita mengomentari itu dari awal memang karena kendala minum gitu kan. Gitu. Tapi kan ada sisi selain dari minum daripada tadi pembuatannya mikrofonnya katanya mati-mati ya. Gitu. Itu mah kembali lagi daripada Kak Pasil. Saya menyerahkan semuanya gimana baiknya dan Kandusta mohon maaf atas daripada saran saya ataupun bagaimana melukai hati gitu ya. Karena memang tujuannya ini ya kita belajar bersama-sama di sini. Demikian Kak. Apa-apa kamu santai. Jadi Kandusta besok kita Kandusta boleh. Oke. Baik, gitu ya. Cek baru cek tadi kemudian hasil video malam ini karena saking pada jadwal jadi saya lupa, saya tuh ingatnya besok begitu dicek doang kemudian di ini jadi nanti kita bertemu lagi nanti saya cek lebih teliti lagi ternyata ya nanti itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Jadi cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita tutup dengan kembali. Baik teman-teman semuanya cukup ya untuk kata-kata kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandusta, foto nggak ada nih. Yuk foto yuk. Yuk. Nyalain semua kameranya. Oke, satu Kak Imam, Pak Suprandi, Pak Dede. Keluar ya? Pak Dede mana ini? Ayo Kak Dede. Saya mau lagi nggak pakai baju, ayo. Dede pakai baju aja dulu. Udah nggak apa-apa gerah, mau hujan, ayo. Ayo 1, 2. Kenaon si 1, Moy. 2, 3. Saya baru nyampe rumah juga nih.
Orang ger barengep ka cocok tahun ya. Iya. Satu lagi yuk. Yo, lagi kan Usta. Ya, 1, 2, Kasep Kak Dede. 3. Ulang. 1, 2, 3. Pengen lihat Kak Supendi nih kayaknya dari mau ngomong gini. Ya ini mic-nya nggak dimatiin Mas Pendi. Ijayanti nu hadir Kak Supendi dong ya? Ya. Si itu pada telat kali masuknya. Keur pada sibuk ieu meureun. Moy. Alemoy, langsung ngegas bae. Lain atuh kudu adil sih. Atuh Betul. yang terbaik video mah gampang buat edit. Gas. Ah. Tenang we sih. Bener salah. Lain Kariswan tadi keberatan ya. Aduh, mantap keberatannya lo aing BG. Transisi pergerakan budak di baris nyampe ke lingkaran kan agak lumayan lama ya, 1-2 menit sampai 3 menit. Lain. Masa ya Tadi orang Kariswan, tadi pertanyaannya manehna kan minum awalnya. Ini masih direkam ya? Ente, direkam. Masih direkam ya? enggak sekali tak pakai rekaman, dipotong kan bisa. Ente kan kadangnya kemudian. Wow. Oke dipotong moy, tenang baik. Dah terjadilah. Lemah. Kamu langsung ngegas, dirugiin. Iya sebenarnya nama kan bisa ya tahu diurangnya diedit. Misalkan di posisi baris kayaknya lingkaran deh kan lumayan 3 menit. Dipotong baik orang tiba-tiba ya di lingkaran. Orang itu bagai deg-degan. Waktunya cepetin. Ya orang biasanya minimal sajam. Minimal ya tak olahraga. Sebenarnya mah tuh anggap lain ngegas Kak, lain Kak Ocit. Iya, pertama kan manehna minum cenah Lin. Mungkin karakter budak beda meureun di ditu mah rada aleman nginum bae. Itu bisa diomong meureun. Aju kaduana kurang teu can di-upload di Dudet. Karena alasanna mic cenah usoraan. Ya ayo. Tihela ngantar balik budak. Siap. Ih Kak Supendi ngomong Kak Supendi ye. Geus mah lah, istiluan doang pan ieu. Enggak,